kita sudah belajar 4 metabolisme sekunder. Pada video kali ini kita akan belajar 4 lagi metabolisme sekunder. Emang masih banyak ya? Yuk langsung kita mulai videonya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 4 metabolisme sekunder. Yang pertama ada saponin, yang kedua ada tanin, yang ketiga ada steroid, dan yang keempat ada terpenoid. Yuk langsung mulai yang pertama. Nah, yang pertama adalah saponin. Saponin adalah glikosida amfipatik yang dapat membentuk busa jika dikocok dengan kuat di dalam suatu larutan. Nah, kenapa sih bisa bikin busa? Jadi, kandungan glikosida dalam saponin dapat terhidrolisis menjadi glukosa dalam air sehingga membentuk busa yang kuat dan tahan lama. Nah, ini biasa digunakan dalam pembuatan sabun loh. Ini struktur kimianya. Nah, cara identifikasi senyawa saponin gini ya. Yang pertama, serbuk simplicia atau ekstrak kita campur dengan air dan kita panaskan di atas penanas air. Kemudian, filtratnya kita ambil dan kita kocok kuat-kuat. Adanya senyawa saponin ditandai dengan terbentuknya busa yang tidak hilang dengan penambahan asam klorida encer dan juga tinggi busa minimal 1 cm. Ingat ya, setelah dikocok, terbentuk busa setinggi 1 cm dan tidak hilang setelah penambahan asam klorida encer. Nah, berikut beberapa manfaat dari saponin bagi kesehatan manusia. Yang pertama ada asparagoside, bisogenin, dan juga aphenocosid yang berfungsi sebagai antiaritmia. Dan yang kedua ada asiaticoside yang berfungsi sebagai anti jerawat. Nah, yang kedua adalah tanin guys. Jadi tanin merupakan senyawa polifenol dari tumbuhan yang biasanya bersifat pahit dan bersifat basah. Kemudian tanin juga bereaksi dengan menggumpalkan protein. Tanin menggumpalkan protein dengan cara membentuk ikatan fungsional dengan protein dan membentuk protein tanin. Nah, secara struktur kimianya, tanin dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, tanin terkondensasi. Ini merupakan polimer dari katekin dan epikatekin. Dan yang kedua, tanin yang terhidrolisiskan. Ini merupakan poliester yang mudah dihidrolisis oleh asam atau enzim, menghasilkan asam polifenolat dan juga gula sederhana. Nah, cara identifikasi senyawa tanin gini ya. Yang pertama, serbuk simplicia atau ekstrak kita panaskan di atas penanas air. Kemudian filtratnya kita ambil. Kemudian filtrat tersebut kita tambahkan larutan gelatin 1%. Adanya tanin ditandai dengan terbentuknya endapan putih. Ingat ya, filtrat ditambahkan larutan gelatin 1% dan terbentuk endapan berwarna putih. Nah, tanin punya beberapa manfaat bagi kesehatan manusia. Yang pertama, proantosianidin yang sering digunakan sebagai antioksidan. Yang kedua, ada asam tanat yang sering digunakan sebagai anti diare. Dan yang terakhir, ada asam galat. Ini sering digunakan sebagai antibakteri. Nah, yang ketiga ada steroid guys. Steroid adalah kelompok bahan alam yang kebanyakan strukturnya terbentuk dari 17 atom karbon, membentuk senyawa 1,2 siklopenteno perhidrofenantren. Ini ya struktur kimianya. Nah, ini cara identifikasi senyawa steroid ya. Yang pertama, serbuk simplicia atau ekstrak digerus dengan ether untuk kemudian diambil filtratnya. Selanjutnya, filtratnya kita diamkan di cawan penguap hingga mengering. Nah, kemudian cawan penguap tersebut kita tambahkan reaksi Lieberman-Burkhardt. Nah, terbentuknya warna ungu menandai bahwa senyawa mengandung triterpenoid. Sementara terbentuknya warna hijau kebiruan menandai bahwa senyawa memiliki kandungan senyawa steroid. Nah, steroid punya beberapa manfaat bagi kesehatan manusia. Contohnya, kampesterol, sitosterol, dan juga stigmasterol yang berfungsi sebagai anti-hiperlipidemia. Nah, yang terakhir ada terpenoid. Terpenoid merupakan komponen utama penyusun dari minyak atsiri. Jadi, selain bentuk bebasnya, terpenoid di alam juga sering dijumpai dalam bentuk glikosida, glikosil ester, dan juga iridoid. Nah, senyawa yang termasuk dalam golongan terpenoid diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbon penyusunnya. Yang paling terkenal ada monoterpen dengan 10 atom karbon, yang kedua sesquiterpen dengan 15 atom karbon, dan yang ketiga ada triterpen dengan 30 atom karbon. Nah, cara identifikasi senyawa terpenoid gini ya. Yang pertama, serbuk simplicia atau ekstrak kita gerus dengan ether, kemudian kita ambil filtratnya. Selanjutnya, filter tersebut kita diamkan di cawan penguap hingga mengering. Nah, kemudian di cawan penguap tersebut kita tambahkan larutan vanilin 10%. Nah, terbentuknya warna-warna menunjukkan bahwa terdapatnya senyawa monoterpen dan juga sesquiterpen. Ingat ya, setelah cawan penguap mengering, ditambahkan larutan vanilin 10% dan juga hingga terbentuk warna-warna. Nah, berikut beberapa manfaat terpenoid bagi kesehatan manusia. Yang pertama ada geraniol yang berfungsi sebagai repelen.
Yang kedua, digitogenin yang berfungsi sebagai stimulan jantung. Dan yang ketiga, ada beta-karoten yang sering digunakan sebagai antioksidan. Nah, kita udah selesai nih bahas metabolit sekunder part 2-nya. Thanks for watching. See you on the next video. Salam obat video, Pharmacist Learning Partner.